Di tengah kemegahan lobi Global Tech yang beralaskan granit Italia, sebuah tragedi adab meledak saat Adrian, manajer sombong yang memuja status, tega menginjak harga diri seorang pria tua berbatik pudar, hanya karena sepatu tuanya terikat oleh kawat. Ia tak pernah menyangka bahwa sosok yang ia sebut sampah dan ia tendang bekal makanannya hingga berserakan di lantai mewah itu adalah Pak Diman, ayah kandung sang CEO yang sengaja datang membawa cinta dari desa. Sementara Adrian tertawa puas di atas tumpahan sayur lodeh yang mengotori kantor, ia tak menyadari bahwa Reza sedang berdiri membeku di balik pintu lift dengan tatapan mata yang sanggup menghancurkan karir siapapun dalam sekejap. Ini bukan sekadar tentang kemarahan seorang bos, melainkan tentang pembuktian bahwa setinggi apapun gedung yang kita pijak, kita tak akan pernah bisa berdiri tegak jika tega mengkhianati akar kehidupan kita sendiri. Menarik sekali untuk diikuti hingga akhir, bukan? Halo kawan semua, kalian sedang menonton dari kota mana hari ini? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal lebih dekat ya. Di sebuah dapur kecil berdinding bambu, asap tipis mengepul dari sebuah panci tua. Pak Diman, dengan tangan yang gemetar namun telaten, menuangkan sayur lodeh ke dalam rantang susun 3. Aroma santan gurih, irisan cabai, dan potongan nangka muda memenuhi ruangan. Baginya, ini bukan sekadar makanan. Ini adalah bahasa cinta untuk Reza, putranya yang kini telah menjadi CEO sukses di ibu kota. Sudah 6 bulan mereka tidak bertemu. Pak Diman merindukan tawa anaknya, meski ia tahu Reza sangat sibuk memimpin ribuan orang. Dengan mengenakan batik sogan yang sudah memudar warnanya dan celana kain yang disetrika kaku, Pak Diman bersiap. Bagian yang paling menyedihkan adalah sepatunya. Sepasang pantofel tua yang solnya sudah menipis dan dijahit menggunakan kawat kecil di bagian samping agar tidak menganga. Namun, Pak Diman tersenyum. Yang penting bersih, bisiknya pada diri sendiri. Ia naik bus ekonomi, menempuh perjalanan 7 jam dengan rantang yang dipeluk erat di pangkuannya, seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Setibanya di Jakarta, gedung pencakar langit milik perusahaan Reza menjulang seperti raksasa kaca yang dingin. Pak Diman berdiri di depan pintu putar yang megah, merasa sangat kecil. Ia melihat orang-orang berpakaian necis, berlalu lalang dengan langkah terburu-buru. Ia ragu, namun rasa rindu mengalahkan rasa malunya. Ia melangkah masuk, kakinya yang bersepatu kawat menginjak lantai granit putih yang sangat mengkilap, hingga ia bisa melihat bayangan wajahnya sendiri yang keriput. Pria itu adalah Adrian, manajer pemasaran yang baru saja menutup kesepakatan besar. Baginya, citra adalah segalanya. Melihat Pak Diman yang lusuh di lobi kantornya adalah sebuah penghinaan visual. Pak Tua, Anda salah alamat. Terminal bus bukan di sini, semprot Adrian tanpa basa-basi. Suaranya lantang, menarik perhatian beberapa staf yang mulai berbisik-bisik di belakang meja marmer. Pak Diman berusaha tetap kenam. Ia menunjukkan secari kertas berisi nama Reza. Saya ingin bertemu Nak Reza. Ini ada bekal untuknya, ucapnya dengan suara lembut yang bergetar. Adrian tertawa terbahak-bahak, sebuah tawa yang kering dan merendahkan. Ia tidak percaya gelandangan ini berani menyebut nama CEO mereka dengan begitu akrab. Tanpa perasaan, Adrian menyambar ponsel tua milik Pak Diman yang hendak digunakan untuk menelpon Reza. Jangan berakting, ponsel ini saya sita sementara sampai Anda keluar dari sini. Anda mengganggu pemandangan klien VIP kami yang akan datang. Suasana lobi berubah menjadi tegang. Pak Diman hanya bisa terdiam. Tangannya masih memeluk rantang. Ia merasa martabatnya mulai dikuliti di bawah lampu kristal yang terang benderang itu. Adrian memanggil petugas keamanan, bukan untuk mengusir dengan sopan, tapi untuk menunjukkan kekuasaannya.
Ia ingin menunjukkan kepada semua orang di kantong itu bahwa siapapun yang tidak setara dengan standar perusahaan tidak layak mendapatkan udara di dalam gedung tersebut. Pak Diman kini terduduk di sebuah kursi plastik patah di lorong gelap dekat pintu servis. Aroma sampah dari gudang belakang mulai bercampur dengan bau sayur lodehnya. Ia tidak marah pada Adrian. Ia hanya sedih karena tidak bisa melihat wajah Reza. Pak Diman menatap sepatu tuanya. Kawat yang mengikat sol sepatunya sedikit menusuk jempol kakinya. Tapi rasa sakit itu tidak sebanding dengan rasa sesak di dadanya. Ia mendengar suara tawa dari arah lobi. Adrian sedang memamerkan keberhasilannya pada rekan kerjanya, sesekali menunjuk ke arah lorong tempat Pak Diman berada, sebagai bahan lelucon tentang penyusup desa. Beberapa staf lewat dan menatap Pak Diman dengan iba. Namun tak ada yang berani mendekat karena takut pada Adrian yang dikenal temperamental dan punya pengaruh besar. Pak Diman mencoba bangkit, ingin pergi saja agar tidak membebani Reza. Namun pintu servis dikunci dari luar oleh suruhan Adrian. Ia terjebak. Ia hanya bisa berdoa agar sayur lodeh itu tidak basi sebelum sempat dicicipi oleh anaknya. Ia membelai tutup rantangnya, membayangkan masa kecil Reza saat mereka makan bersama di bawah lampu minyak. Adrian kembali muncul, kali ini membawa seorang klien dari luar negeri. Dengan sengaja, Adrian membawa klien tersebut melewati lorong servis. Sebuah langkah beresiko yang ia lakukan hanya untuk menunjukkan betapa tegasnya ia menjaga keamanan kantor. "Look at this, sir. Even beggars try to access our system, but we always have a way to isolate them." Ucap Adrian dalam bahasa Inggris yang fasih, sambil menunjuk Pak Diman dengan ujung sepatunya yang mengkilap. "Sudah saya bilang, jangan dekati saya!" teriak Adrian. Emosinya meluap karena kliennya tampak bingung melihat pria tua itu. Adrian kehilangan akal sehatnya. Dengan satu gerakan kasar, ia menendang rantang susun yang dipegang Pak Diman. Prang! Bunyi logam menghantam lantai granit yang mahal bergema di seluruh lobi yang kini sedang ramai. Waktu seolah melambat. Sayur lodeh itu tumpah berserakan. Kuah santan yang putih kekuningan menggenangi lantai granit yang suci bagi Adrian. Potongan labu siam dan nangka muda berserakan di dekat sepatu mahal Adrian. Pak Diman jatuh terduduk. Tangannya mencoba menggapai sisa makanan yang sudah kotor itu. Air mata jatuh di pipinya yang keriput. Bukan karena ia disakiti, tapi karena kerja kerasnya memasak sejak subuh, dan perjalanannya dari desa hancur begitu saja di bawah kaki orang sombong ini. "Lihat! Sekarang lantai ini kotor karena sampahmu." Adrian terus memaki. Bahkan ia sengaja menginjak potongan nangka di lantai dan menggosokkannya ke granit, seolah ingin menghapus keberadaan Pak Diman dari sana. Para staf hanya bisa menutup mulut, terpaku dalam ngeri. Namun, tiba-tiba kebisingan itu mati total. Suara langkah sepatu yang mantap dan berwibawa terdengar dari arah lift eksekutif. Reza keluar dengan wajah datar. Namun matanya yang tajam langsung menangkap pemandangan di tengah lobi. Ayahnya yang sedang bersimpuh di depan tumpahan sayur lodeh kesukaannya. Lobi yang biasanya bising dengan suara langkah kaki, kini mendadak senyap. Seolah oksigen di ruangan itu baru saja disedot keluar. Reza berdiri mematung. Matanya tidak beralih dari genangan sayur lodeh yang kini mengotori sepatu kulit mahalnya. Adrian, yang salah mengartikan diamnya sang CEO, merasa mendapatkan dukungan. Ia mengira Reza murka karena lobi megahnya dikotori. "Maafkan ketidaksigapan keamanan Pak Reza. Gelandangan ini sangat keras kepala. Saya akan segera memanggil polisi untuk menyeretnya keluar," ucap Adrian dengan nada penuh pengabdian semu. Reza tidak menjawab. Ia perlahan mengangkat kepalanya, menatap Adrian dengan sorot mata yang sulit dibaca. Dingin, kosong, namun tajam. Ia kemudian beralih menatap ayahnya. Pak Diman masih bersimpuh, mencoba memunguti potongan nangka dengan tangan yang gemetar. Pak Diman mendongak, matanya bertemu dengan mata putranya. Ada kilatan peringatan di mata Pak Diman, sebuah isyarat jangan. Pak Diman tidak ingin kesuksesan yang dibangun Reza selama bertahun-tahun hancur hanya karena membela seorang tua dari desa. Bukannya menolong, Reza justru melangkah mundur dan bersedekap. "Biarkan.
Suara Reza terdengar rendah namun bergema. Adrian tersenyum penuh kemenangan, sementara para staf lainnya terkejut. Reza melanjutkan. Jangan panggil petugas kebersihan. Saya ingin tahu, di kantor yang saya bayar mahal ini, siapa yang masih memiliki nurani manusia? Adrian bingung. Namun ia tetap berusaha menjilat. Ia mulai memerintah beberapa staf rendahan untuk menonton pertunjukan itu sebagai pelajaran tentang kedisiplinan. Dalam hitungan menit, ratusan karyawan berkumpul membentuk lingkaran besar di lobi. Di tengah lingkaran itu, Pak Diman tetap pada posisinya, mencoba membersihkan lantai dengan sapu tangan kecilnya yang sudah basah oleh kuah santan. Adrian berdiri di samping Reza, merasa seperti tangan kanan sang raja yang sedang menghukum rakyat jelata. Lihat orang ini. Adrian memulai pidatonya di depan rekan-rekannya. Dia adalah contoh parasit yang tidak mengerti tempat. Dia merusak estetika perusahaan kita dengan kemiskinannya. Reza hanya diam, memperhatikan reaksi setiap orang. Beberapa manajer ikut tertawa kecil mengikuti Adrian. Sementara beberapa staf junior menunduk, tampak tidak nyaman namun terlalu takut untuk bersuara. Tiba-tiba, seorang gadis magang bernama Maya melangkah maju dengan gemetar. Ia membawa segepok tisu dan botol air mineral. Maaf Pak Adrian, tapi ini tidak manusiawi. Biarkan saya membantu Bapak ini, ucap Maya dengan suara yang hampir hilang ditelan ketakutan. Wajah Adrian memerah. Ia merasa otoritasnya ditantang. Maya, kamu tahu apa konsekuensinya mencampuri urusan saya? Kamu mau magangmu berakhir hari ini? Teriak Adrian. Maya terhenti, matanya berkaca-kaca, menatap Reza seolah meminta perlindungan. Namun, Reza tetap bergeming dengan wajah sedatar tembok granit. Ia ingin melihat sejauh mana Adrian berani bertindak di bawah pengawasannya. Adrian yang merasa mendapat lampu hijau dari diamnya Reza, menepis botol air dari tangan Maya hingga terpental. Pak Diman perlahan melepas baju batiknya, menyisakan kaos dalam putih yang sudah menguning karena usia. Ia mulai menggosok lantai granit itu dengan kain batiknya yang pudar. Batik yang ia simpan bertahun-tahun untuk hari spesial ini. Reza merasakan dadanya seperti dihantam godam melihat pemandangan itu. Itu adalah batik yang ia belikan dengan uang hasil kerja sampingannya saat pertama kali merantau. Setiap gosokan Pak Diman di lantai adalah luka baru di hati Reza. Reza mendekat, namun bukan untuk membantu. Ia ingin memastikan Adrian menunjukkan segala kebusukannya. Adrian, menurutmu berapa harga kehormatan seorang manusia dibandingkan lantai granit ini? Tanya Reza tiba-tiba. Adrian tertawa sinis. Lantai ini diimpor dari Italia, Pak. Harganya miliaran. Orang tua seperti dia, bahkan seluruh hidupnya tidak cukup untuk membayar satu ubin di sini. Beberapa manajer di belakang Adrian mengangguk setuju, mencoba memvalidasi kekejaman itu sebagai bentuk profesionalisme. Di tengah penghinaan itu, Pak Diman sempat menatap Reza sebentar, tersenyum tipis seolah berkata, "Bapak tidak apa-apa nak, teruskan tugasmu." Ketabahan itu justru membuat amarah Reza mencapai titik didih yang paling stabil. Reza merogoh saku jasnya, mengambil ponsel yang sudah ia gunakan untuk merekam seluruh kejadian sejak awal secara diam-diam. Ia melihat notifikasi pesan dari sekretarisnya yang telah mengumpulkan data latar belakang Adrian, termasuk bagaimana ia sering menindas karyawan kecil di belakang Reza. Adrian tertegun sejenak mendengar bisikan Reza, namun egonya yang besar segera menepis ketakutan itu. Ia mengira Reza sedang memujinya karena bersikap tegas. "Tentu, Pak, saya selalu memastikan standar tertinggi di perusahaan ini," jawab Adrian dengan sombong. Sementara itu, lobi semakin penuh sesak. Udara terasa panas oleh emosi yang tertahan. Reza kemudian memerintahkan sekretarisnya untuk membawa sepasang kursi mewah ke tengah lobi. "Duduklah, Adrian," perintah Reza. Adrian duduk dengan bangga, merasa disejajarkan dengan sang CEO. Reza kemudian beralih pada Pak Diman, yang kini sudah selesai mengelap lantai meski tangannya kotor oleh santan yang mulai mengering. "Dan Bapak, silahkan berdiri di sana, tepat di depan manajer pemasaran kebanggaan saya ini," lanjut Reza. Pak Diman berdiri dengan sisa kekuatannya, menatap Adrian tanpa dendam. Hanya ada rasa iba yang mendalam di matanya. Reza berjalan mengitari mereka berdua, seperti seekor predator yang sedang mengunci mangsanya.
Hari ini, saya belajar sesuatu yang penting. Saya membangun gedung ini tinggi-tinggi agar bisa melihat dunia. Tapi saya lupa melihat apa yang ada di bawah kaki saya. Ucap Reza dengan suara yang bergetar karena emosi yang tertahan. Ia kemudian mengambil sepatu tua Pak Diman yang solnya terikat kawat, yang tadi dilempar Adrian ke sudut, dan meletakkannya di atas meja resepsionis, agar semua orang bisa melihatnya. Adrian tersenyum lebar, mengira pertanyaan Reza tentang harga manusia hanyalah ujian filosofis kepemimpinan. Ia mulai memberikan presentasi singkat di depan para staf tentang pentingnya menjaga keamanan visual demi kredibilitas perusahaan. Adrian merasa telah menyelamatkan reputasi kantor dari noda kemiskinan. Pak CEO, di dunia bisnis kita adalah apa yang kita pakai. Orang ini adalah pengingat kegagalan yang tidak boleh ada di ruang suci ini, pungkasnya bangga. Ia merasa akan mendapatkan promosi karena ketegasannya menjaga standar elit. Namun ia tidak menyadari Reza sedang menatap profil LinkedIn Adrian di tabletnya, bersiap menghapus setiap jejak kariernya dari industri. Reza kemudian memanggil sekretarisnya, meminta sepasang sepatu handmade Italian leather terbaik dibawa ke lobi segera. Adrian bersorak dalam hati, mengira itu adalah bonus instan untuknya. Sepasang sepatu kulit berwarna coklat tua yang sangat mengkilap tiba di dalam kotak beludru. Adrian sudah bersiap untuk menerima kotak itu, namun Reza justru meletakkannya di dekat kaki Pak Diman yang kotor. Kecurigaan mulai merayap di benak Adrian saat ia melihat Reza menatap setiap detail di wajah Pak Diman dengan tatapan yang tidak biasa. Seperti seorang anak yang sedang menahan tangis. Atmosfer lobi berubah mencekam. Reza memerintahkan Adrian untuk memeriksa kaki Pak Diman dengan dalih memastikan standar kesehatan sebelum pria itu diusir. Adrian mulai berkeringat dingin. Mengapa seorang CEO begitu peduli pada kaki seorang gelandangan? Adrian perlahan mendekat. Rasa jijik dan takut mulai bercampur di dadanya. Ia menyadari mata seluruh staf kini tertuju padanya. Menunggu langkah selanjutnya dari sang manajer berprestasi yang mendadak gagap. Adrian terpaksa berlutut. Dengan tangan gemetar, ia mulai mengusap kaki kasar Pak Diman yang pecah-pecah. Saat itulah, ia melihat sebuah luka parut memanjang di tumit Pak Diman. Luka yang persis sama dengan yang pernah diceritakan Reza dalam wawancara biografi terkenalnya tentang sosok yang menyelamatkannya dari kecelakaan masa kecil. Jantung Adrian seolah berhenti berdetak. Ia menatap Pak Diman yang kini balas menatapnya dengan pandangan sedih, bukan benci. Adrian menyadari bahwa pria tua ini memiliki aura ketenangan yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah selesai dengan urusan dunia. Pacing terasa sangat lambat bagi Adrian. Setiap detik terasa seperti siksaan abadi di depan publik yang kini mulai berbisik-bisik, menyadari kemiripan fitur wajah yang nyata antara sang raksasa korporat dan pria tua di depannya. Sekretaris pribadi Reza, yang dikenal paling sombong di kantor, tiba-tiba datang membawakan teh hangat di atas nampan perak. Bukannya memberikan pada Reza atau Adrian, ia justru membungkuk dalam-dalam di depan Pak Diman. "Selamat datang kembali, Tuan Besar. Mohon maaf atas ketidaksopanan staf kami yang buta ini," ucapnya dengan suara bergetar. Adrian merasa dunianya runtuh seketika. Seluruh kemenangan semu yang ia banggakan berubah menjadi vonis mati bagi karirnya. Para staf yang tadi ikut menertawakan kini pucat pasi, menyadari mereka baru saja menghina akar dari pohon tempat mereka berteduh. Reza melangkah maju, berdiri di belakang ayahnya, dan meletakkan tangan di bahu ringkih itu. Kemenangan Adrian telah menguap sepenuhnya, digantikan oleh bayang-bayang kehancuran yang nyata. Reza tidak lagi memperdulikan jas mahalnya yang kini terkena noda kuah santan. Ia menjatuhkan diri, berlutut tepat di depan Pak Diman yang masih gemetar. "Bapak," suara Reza pecah. Sebuah kata yang membungkam seluruh lobi. Adrian membeku.
Wajahnya berubah pucat pasi seputih ubin granit di bawahnya. Reza meraih tangan ayahnya yang kasar dan berbau terasi, lalu menciumnya dengan takzim di depan ratusan mata stafnya. Lobi yang tadinya penuh hinaan mendadak berubah menjadi ruang pengadilan yang mencekam. Reza menoleh ke arah Adrian, bukan dengan amarah meledak, tapi dengan tatapan kasihan yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan. Kau bertanya siapa pria ini, Adrian? Dia adalah alasan mengapa gedung ini berdiri. Dia adalah pahlawan yang menjahit sepatunya dengan kawat agar aku bisa sekolah. Adrian, hari ini kau mengajari kita semua tentang standar perusahaan. Suara Reza menggema, tajam seperti pisau bedah. Tanpa peringatan, Reza menyambar kartu identitas yang menggantung di leher Adrian dan mematahkannya menjadi dua. Suara patahan plastik itu terdengar seperti vonis mati bagi karir Adrian. Reza mengumumkan di depan kamera media yang kebetulan sedang meliput. Perusahaan ini tidak butuh manajer yang hebat dalam pemasaran, tapi buta dalam kemanusiaan. Adrian mencoba membuka mulut, hendak memohon atau membela diri. Namun suaranya hilang ditelan sorak kemarahan staf junior yang selama ini ia tindas. Keamanan yang tadinya mematuhi Adrian, kini justru mencengkram lengannya atas perintah Reza. Kekuasaan Adrian menguap dalam hitungan detik, meninggalkan dirinya sebagai orang asing di gedung yang dulu ia anggap sebagai kerajaannya. Adrian terpaksa memunguti potongan nangka dan labu siam dengan tangan gemetarnya, sementara kamera ponsel ratusan karyawan merekam setiap gerakannya. Video manajer arogan itu sudah mulai viral di media sosial, menghancurkan reputasinya di seluruh industri, bahkan sebelum ia sempat meninggalkan lobi. Reza berdiri di atasnya, memperhatikan setiap detik penghinaan diri yang sedang dijalani Adrian. Ponsel Adrian bergetar di atas lantai, pesan dari istrinya yang menangis karena melihat videonya di berita nasional. Ia kehilangan segalanya, jabatan, mobil dinas, dan rasa hormat dalam satu sore. Reza mengambil sepatu tua Pak Diman yang solnya terikat kawat dan meletakkannya tepat di depan wajah Adrian yang sedang membungkuk. Lihat sepatu ini baik-baik, Adrian. Inilah martabat yang kau hina. Martabat yang jauh lebih bersih daripada nuranimu. Saat Adrian diseret keluar oleh petugas keamanan menuju pintu belakang, pintu yang sama yang ia gunakan untuk menghina Pak Diman, hujan deras mulai mengguyur Jakarta. Adrian dilemparkan ke trotoar tanpa payung, memeluk kardus berisi barang-barang pribadinya. Di dalam lobi, Pak Diman akhirnya bersuara. Nak, sudah, kasihan dia. Suara lembut ayahnya adalah satu-satunya hal yang bisa meredam badai di hati Reza. Reza memeluk bahu ayahnya yang ringkih, membawa ayahnya masuk ke lift eksekutif menuju kantor pribadinya. Kontrasnya begitu tajam. Lobi yang megah kini terasa hampa. Sementara di luar, Adrian berjalan tertatih-tatih dengan sepatu mahalnya yang kini terendam air hujan. Persis seperti gelandangan yang ia hina tadi. Pengkhianatan terhadap nilai kemanusiaan telah dibayar tunai di atas lantai granit yang tak pernah berbohong. Kantor pusat Global Tech kini bukan lagi tempat yang sama. Reza menetapkan kebijakan radikal. Seluruh jajaran direksi diwajibkan melakukan pelayanan masyarakat selama 1 minggu setiap tahunnya tanpa atribut kemewahan. Di lobi tempat tumpahnya sayur lodeh itu, kini berdiri sebuah prasasti kecil bertuliskan, tempat ini dibangun oleh keringat, bukan oleh kesombongan. Suasana kantor menjadi lebih hangat, karyawan tidak lagi berlomba memamerkan jam tangan mahal, melainkan hasil kerja nyata. Namun, di belahan kota yang lain, Adrian sedang menelan pil pahit. Namanya telah mati di dunia korporat. Setiap kali ia melamar pekerjaan, pewawancara selalu mengenali wajahnya dari video viral yang memalukan itu. Istrinya telah pergi, membawanya anak-anaknya ke rumah orang tua, tak tahan dengan tekanan sosial dan kemiskinan mendadak yang mereka alami. Adrian kini tinggal di sebuah kos-kosan sempit yang pengap, meratapi nasibnya sambil menatap sepatu pantofel mahalnya yang kini sudah pecah-pecah karena terlalu banyak berjalan kaki mencari kerja. Reza sering duduk diam di lobi, memperhatikan orang-orang yang masuk. Ia tidak lagi mencari kesempurnaan visual, melainkan mencari ketulusan.
Ia sadar bahwa ia hampir menjadi Adrian jika ayahnya tidak datang hari itu untuk mengingatkannya pada bumi. Meski sukses, Reza merasa ada satu lubang yang belum tertutup. Ia belum melihat Adrian benar-benar berubah dari hatinya, bukan sekadar karena kalah kekuasaan. Adrian tidak sanggup melangkah masuk. Ia melihat pantulan dirinya di kaca gedung yang megah itu. Dirinya kini tampak persis seperti Pak Diman saat pertama kali datang. Ia merasa jijik kepada dirinya sendiri. Bukan karena ia miskin, tapi karena ia menyadari betapa jahatnya ia dulu pada pria tua yang tak bersalah. Ia berbalik dan berjalan menuju halte bus. Duduk di sana dengan perut keroncongan karena hanya mampu membeli 1 bungkus mie instan dalam sehari. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depannya. Pintu belakang terbuka dan Pak Diman keluar dari sana. Pak Diman tidak mengenakan jas, ia tetap dengan batik sederhananya. Adrian gemetar. Ia mencoba menutup wajahnya dengan lengan baju yang kotor karena malu. Ia bersiap menerima makian atau setidaknya tatapan sinis. Namun yang ia rasakan justru sebuah tangan hangat yang menepuk pundaknya dengan lembut. "Nak, sudah makan?" Suara Pak Diman tetap sama seperti saat ia dihina di lobi. Tenang dan tanpa dendam. Adrian pecah dalam tangis di tengah keramaian halte bus. Ia bersujud di depan kaki Pak Diman, memohon ampun atas segala kebiadaban yang ia lakukan. Pak Diman tidak membiarkannya bersujud lama. Ia mengangkat tubuh Adrian yang kini jauh lebih kurus itu. "Bapak tidak pernah menyimpan benci, Nak. Benci itu berat. Bapak sudah tua, tidak kuat membawanya," ucap Pak Diman sambil tersenyum tulus. Di dalam sebuah warung makan sederhana, Pak Diman memesankan porsi nasi campur yang besar untuk Adrian. Adrian makan dengan rakus sekaligus malu. Air matanya jatuh ke atas piring. Reza kemudian menyusul masuk ke warung tersebut, duduk di hadapan Adrian. Suasana mendadak kaku. Reza meletakkan sebuah map di atas meja. Bukan surat referensi, melainkan sebuah kontrak kerja. "Aku tidak akan memberimu posisi manajer lagi. Itu yang membuatmu buta," kata Reza tegas. "Tapi yayasan sepatu tua yang aku bangun butuh seseorang yang tahu rasanya jatuh untuk memimpin distribusi bantuan di lapangan. Kamu akan mulai dari bawah, sebagai relawan pengantar makanan di desa-desa." Adrian tertegun. Ini bukan pekerjaan elit, tapi ini adalah kesempatan untuk mencuci jiwanya yang kotor. Adrian menerima kontrak itu dengan tangan gemetar. Ia berjanji di depan Pak Diman dan Reza bahwa ia tidak akan pernah lagi menilai manusia dari apa yang mereka pakai. Ia menyadari bahwa Pak Diman bukan hanya menyelamatkan martabat Reza hari itu, tapi juga sedang menyelamatkan nyawa Adrian dari kehancuran moral yang lebih dalam. Mini Hook 3. Suara sapu lidi yang menyapu halaman yayasan di pagi hari kini terdengar lebih merdu di telinga Adrian daripada musik klasik di lobi kantor dulu. 1 tahun kemudian, lobi Global Tech kini memiliki sebuah fitur baru yang ikonik. Di sebuah kotak kaca anti peluru yang diletakkan tepat di tengah ruangan, tersimpan sepasang sepatu tua yang solnya terikat kawat. Itu adalah sepatu Pak Diman. Setiap tamu yang datang, termasuk klien internasional, akan berhenti sejenak untuk membaca narasi di bawahnya tentang pentingnya kerendahan hati. Reza kini sering menghabiskan waktu sorenya duduk di lantai lobi bersama ayahnya, makan sayur lodeh yang sama dari rantang yang sama. Mereka tidak lagi peduli pada tatapan orang. Beberapa staf ikut bergabung, menciptakan suasana kekeluargaan yang belum pernah ada sebelumnya. Adrian pun sering mampir setelah menyelesaikan tugas lapangannya di desa. Wajahnya kini lebih cerah, penuh dengan garis senyum yang tulus, bukan lagi senyum sinis penuh tipu daya. Cerita berakhir dengan adegan Pak Diman yang hendak pulang ke desa. Reza mencoba memberikan sepatu baru yang paling mahal, namun Pak Diman menolak. "Bapak lebih nyaman pakai sandal jepit, Nak. Biar kakiku tetap bisa merasakan dinginnya tanah dan hangatnya debu," katanya sambil tertawa. Reza memeluk ayahnya erat, menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah angka di rekening bank, melainkan kemampuan untuk tetap menjadi manusia di tengah dunia yang seringkali kehilangan kemanusiaannya.